Shalom anak-anakku yang terkasih. Kali ini kita kembali bertemu dalam materi mengenal gerejaku. Kali ini Ibu akan membagi dengan 2 kali video pembelajaran. Mari kita ikuti bersama-sama. Sebelum kita mulai mengikuti pembelajaran, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini, kami kembali akan mengikuti pembelajaran tentang mengenal gerejaku. Pimpinlah kami dalam roh-Mu, agar kami mendapatkan hikmat dalam mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan, untuk segala kebaikan dan hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang esa batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Materi kali ini adalah mengenal gerejaku. Sebagai bahan literasi, anak-anak dapat membaca dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 18 sampai 21, Kisah Para Rasul pasal 15, 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 13, 1 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 27, dan Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai 7. Yang menjadi kompetensi dasar adalah 3.1 memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Dan yang menjadi indikator adalah mengenal bahwa ada bermacam-macam gereja di dunia ini yang dilahirkan dari berbagai perpecahan. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran adalah 1. Menjelaskan perpecahan gereja di zaman para rasul. Yang kedua, menganalisis perpecahan pada abad mula-mula. Yang ketiga, menganalisis berbagai aliran gereja yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, menceritakan awal berdirinya gereja di tempatmu beribadah. Pernahkah kalian berpikir, mengapa ada begitu banyak gereja di dunia? Apakah karena adanya perpecahan? Ataukah karena ada misi untuk menyebarkan ajaran Kristus? Atau apakah karena keegoisan para bapak gereja? Berbicara sejarah gereja, kita akan menemukan tentang perpecahan yang terjadi pada zaman para rasul. Sejak awal, Yesus menyadari bahwa murid-muridnya akan terancam perpecahan. Hal ini bisa kita temukan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 21, di mana firman Tuhan berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus Aku. Doa Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kesatuan itu mencerminkan kesatuan Yesus dengan Bapanya di surga, dan dengan kesatuan itu pula
para murid memberikan kesaksian mereka kepada dunia. Sejak saat itu, Yesus mengetahui bahwa perpecahan itu pasti terjadi. Meskipun Tuhan Yesus telah berdoa memohon kepada Allah Bapa agar murid-muridnya dan kita semua para pengikutnya tetap hidup dalam persatuan, pada kenyataannya perpecahan itu tetap terjadi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15, kita menemukan bagaimana gereja perdana diperhadapkan pada sejumlah pertanyaan berat yang mengancam gereja untuk terpecah. Pada saat itu, ada dua pertentangan besar. Yang pertama, apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi? Yang kedua, ada yang beranggapan untuk menjadi Kristen, orang tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu lagi dibebani dengan aturan-aturan Taurat. Sehingga pada tahun 50 Masehi diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik yang mencapai 4 peraturan untuk orang Kristen, di mana mereka harus menjauhkan diri dari 1. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala. 2. Darah. 3. Daging binatang yang mati dicekik. Dan yang keempat, percabulan. Dan konsili ini juga mengakhiri perselisihan para rasul, di mana Paulus akan pergi memberitakan Injil di kalangan orang-orang bukan Yahudi, sementara Petrus dan Yakobus akan tetap melayani di antara orang-orang Yahudi. C. Perpecahan selanjutnya. 1. Francois Dulafer, lahir di Haiti 1907 dan meninggal pada tahun 1971. Ia merupakan seorang dokter yang kemudian disapa dengan sebutan Papa Doc. Ia dengan sengaja membangun pemujaan atas dirinya dan mengklaim dirinya sebagai Hougan atau Imam Agung Fudon. Tradisi Fodo merupakan kepercayaan spiritis animis yang artinya percaya kepada roh-roh yang dianggap leluhur atau penguasa alam semesta. Papa Doc membangun propaganda kekuasaan dan mengangkat dirinya sebagai bapa bangsa dan mengatakan, Papa Doc adalah satu dengan Loa atau roh-roh dalam Fodo dalam bahasa Haiti, Yesus Kristus dan Allah sendiri. Bahkan Papa Doc berani mengatakan, aku, yaitu Yesus, telah memilih dia, yaitu Papa Doc. Perpecahan yang kedua adalah kultus individu. Kultus individu adalah pengagung-agungan seorang tokoh tertentu, bahkan tokoh pendiri gereja atau yang dianggap suci. Yang ketiga, perpecahan di Korintus. Di Korintus, adanya jemaat-jemaat yang membangga-banggakan diri mereka berdasarkan karunia-karunia yang mereka miliki. Kalian bisa membacanya
dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 27. Keadaan di Korintus membuat Paulus menegur jemaat di Korintus dan membandingkan mereka dengan tubuh kita. Sama seperti tubuh yang mempunyai berbagai anggota dengan tugas dan perannya masing-masing. Setiap orang diberi karunia untuk menjalankan tugas dan perannya yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Keempat, perpecahan gereja timur dan barat. Gereja timur atau gereja ortodoks dengan gereja barat atau gereja Katolik Roma. Pada tahun 1054, perpecahan itu terjadi ketika gereja-gereja di timur merasa gereja di barat telah menambahkan kata Filoque, artinya dan, dari, putra. Dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel, sehingga kata-kata kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Kata-kata dan Sang Anak dirasakan oleh gereja timur sebagai pelecehan terhadap Roh Kudus dan menjadikannya lebih rendah dan tidak sejajar dengan Sang Anak. Akibatnya, gereja timur kemudian memisahkan diri dan menjadi gereja ortodoks, dan gereja barat menjadi gereja Katolik Roma. Perpecahan yang kelima adalah reformasi. Ini dilakukan oleh Martin Luther pada tahun 1517 dengan memakukan 95 dalinya di pintu gereja di Wittenberg yang isinya mengkritik praktik-praktik yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu, seperti penjualan surat-surat pengampunan dosa, pengumpulan relikul orang-orang kudus, di mana untuk meningkatkan kesempatan lepas dari penyucian dan lain-lain. Hal ini membuat Martin Luther melakukan reformasi gereja. Nah, anak-anakku yang terkasih, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita akan bertemu pada materi selanjutnya tentang menganalisis aliran-aliran gereja yang ada di Indonesia. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati.